Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alian Salamurati, nomor stambuk A4212130. Di sini saya akan menjelaskan pengertian masalah belajar. Banyak ahli mengemukakan pengertian masalah. Ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhnya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Menurut Prayitno pada tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan. Belajar ialah suatu yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Anita E. Wolf pada tahun 1990. Sedangkan menurut Gary dan Kingsley pada tahun 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas ditemukan atau diubah melalui praktik dan latihan. Sedangkan menurut Gagne pada tahun 1984 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan juga berkenan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai atau cerdas. Faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, minat. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa berupa guru, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang termasuk jenis kesulitan belajar yaitu slow learner atau kesulitan membaca, disleksia atau kesulitan menulis, digrafia atau kesulitan berhitung, dan matematis atau diskalkulia. Penyebab kesulitan belajar secara umum. Terdapat banyak penyebab yang membuat siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Berikut ini beberapa penyebab umum yang seorang siswa mengalami masalah dalam kegiatan belajar. Pertama, tidak sempurnanya fungsi otak. Kedua, faktor genetik. Ketiga, kelahiran prematur. 4, pola asuh yang tidak benar. Kelima, konsumsi minuman beralkohol dan penggunaan zat kimia terlarang atau narkoba. Dan terakhir, ibu yang mengidap virus HIV. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.